Burem. Udah belum, San? Udah. Oke. Halo semuanya, balik lagi sama podcast Jejak Suara 12.5. Enggak, ini. Jejak. Nah, kali ini kita bakalan membicarakan sebuah tema yang pastinya anak muda sekarang pikirin, yaitu bicara bukan hal yang lemah. Tapi kali ini aku nggak mau bahas ini sendiri. Aku mau bahas ini sama dua temen aku yang ada 12.5 juga tentunya. Kita panggilnya nggak sih? Gimana nih? Perasaan tadi gue baru di sekolah. Tahu tadi juga perasaan gue sendiri. Ngapain sih berdua? Nggak tahu, tiba-tiba gue diteleportasi ke sini. Kayaknya ada dukun deh. Ya, lu tahu nggak sih, Poris dulu banyak dukun lah. Emang iya. Iya, cok. Lu hoax gila lu. Lu juga diem, ngapain diem? Lu. Oke, gue dengar anak SMA yang kelas 12 sekarang lagi ujian. Kok lu berdua ada di sini? Ujian. Jadi kemarin-kemarin ya, kapan ya? 2 Ya. minggu yang lalu Ya. kita bertiga dikasih tugas nih sama Miss Lia. Wih, Wih, guru kesayangan kita semua. Shout out to Miss Miss Lia. Lia. Oke. Terus Ya jadi intinya kita dikasih tugas ya buat ngomongin soal mental health atau kesehatan Ya. mental anak remaja zaman sekarang. Terus kita di sini buat bahas itu. Iya dong. Oke. Baiklah. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita mulai podcastnya, gimana UTS kalian guys? Dari kemarin sih lancar-lancar aja ya. Kayaknya gue pede cepet semua sih. Nah ini juga Jimmy, kenapa diem-diem lu Jim? Kenapa Jim? Ngomong Jim. Jimmy lagi cosplay rusa ya. Iya. Lu juga, doang gitu. lu tahu yang ini gak sih lagu yang What the Fox Says yang zaman-zaman kita kecil? Nah ngomong-ngomong The Fox Says itu, tema kita juga tentang anak kecil. Lu tahu kan tema yang dari Miss Lee itu apa? Tema kita dari Miss Lia waktu itu kita kebetulan dapet tema berani bicara. Cerita itu Bukan hal yang lemah, iya. ya kan? Nah tapi kalian berdua sadar nggak? Dulu kecil tuh ya, kita nggak takut ketawa buat bercerita. Kayak kalau kata orang-orang tuh anak kita dulu kecil tuh lemes banget mulutnya. Iya. Kayaknya kalau waktu kecil nggak ada gitu hal-hal yang kita benar-benar pikirin di hidup. Iya. Nih ya, sampai dulu tuh gue inget banget, cece gue tuh kagak mau cerita sama gue karena dia takut gue kasih tau ke mak gue. Kayak gue kayak gue tuh mau diceritain juga, apalagi gue tuh tipe orang kepoan guys. Gue nggak bohong, gue tipe orang kepoan banget. Jadi tuh semenjak itu ya, gue jadi takut untuk bercerita. Jadi tuh setiap gue mau cerita tuh gue selalu mikir kayak, ih gue takut salah ngomong deh gitu. Jim, lu pernah gak sih itu? Kayak dulu lu pengen cerita ke temen atau ke guru gitu? Kalau dulu Ya. aku tuh malah sering buat cerita, tapi kalau sekarang makin kesini kayak buat cerita tuh susah gitu loh. Iya, setuju. Takutnya kita ada cerita yang kita ini Takut ungkapin lah ya. iya nggak sesuai gitu kata orang gitu. Tapi ngomong-ngomong dulu kita lemes, itu sebenarnya nggak bisa disalahin sih. Emang enggak Kayak kita kan takut gitu ya, kita mau bercerita gitu. Tapi dulu ya, gue dulu punya satu teman dulu SD. Ada satu cewek gitu kan. Dia tuh dia matanya juling guys, dia matanya juling. ya. Nah dia itu matanya pakai kacamata juga, jadi dia juling plus pakai kacamata gitu. Nah lu tahu waktu itu kan dulu SD kan kita duduknya berdua gitu ya, jadi ini gua, ini dia gitu, Oh, kita iya. duduknya paling pojok. Lu tahu guru tuh lagi ada catatan. Nah gua tuh duduk di luar, dia duduk di dalam. Dia selalu ngomong kayak misi dong. Lu bayangin kita lagi nyatet di sini. Terus dia bilang misi dong. Jadi kan otomatis kursi lu harus ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang kan. Risih gak sih lu?
karena gue belum pernah mengalami Iya. ya, kayaknya gue belum bisa terlalu menilai sih sesuatu kayak gitu. iya. Kita juga harus ini kan, kita harus bisa memahami kondisi orang lain. Iya, sebenarnya kalau memang dia tidak bisa melihat, mungkin harusnya dia gurunya itu yang peka. Iya, Terus setuju. kalau dia di depan kan, Heeh. jadi sebenarnya salah dia juga bukan, tapi ya kalau emang mengganggu ya namanya kehidupan ya. Ada aja orang dengan kelebihan dan kekurangan kan, dan kita nggak bisa menghina orang semudah itu aja kan. Iya betul sih, tapi pokoknya dulu kecil tuh gue risih banget ya. Gue risih, terus gue bilang ke dia, kamu ribet, keluar masuk, aku lagi nyatet nih, gitu. Terus lu tahu ada suatu hari di hari Sabtu yang sangat cerah banget, suasananya cerah. Di hari Sabtu itu kita ada pramuka dulu. Dia panggil bapaknya, dia panggil emaknya datang ke sekolah. Terus emaknya malah ngomelin gue di depan temen-temen gue, bayangin. Terus gue cuma bisa nangis, Step. Sumpah itu malu banget gak sih? Ya namanya pengalaman SD ya. Gue kalau sebagai orang tua terus dengar anak gue cerita kan, Kesel gue gitu merasa ya? khawatir juga Iya, ya khawatir. sama anak gue. Siapa tahu anak gue dibully di sekolah kan gue nggak tahu. Dan menurut gue lebih baik kayak gitu daripada anak itu diem aja terus Iya. dia menjadi trauma sendiri buat masa kecilnya kan. Dia nggak punya teman buat berbicara. Ya, jadi menurut gue dia itu nggak salah. Nggak salah, jadi yang salah gue atau dianya nih, Tep? Nih, sebagai ilmu sosial, kita tidak bisa menyalahkan seseorang. Oke, jadi ada akhir-akhir ini gue ada nonton anime. Ya anime, siap. Dia sabar, nama judul anime itu tentang Takopis Original Sins. Kalau kalian mau nonton, gue saranin nonton sih, itu lumayan bagus. Jadi anime itu menjelaskan mengenai trauma orang gitu kan. Nah, jadi di anime itu dijelasin kalau trauma orang itu nggak bisa diukur. Nah, jadi waktu itu ada salah satu reviewer film atau reviewer tentang anime gitulah, dia memberikan pemikirannya. Nah, salah satu hal yang menurut gua masuk akal itu dimana sebagai penonton lu mulai ngejudge masing-masing dari karakter di film itu. Jadi kayak sebenarnya dia yang salah, padahal semua orang itu punya traumanya masing-masing dan trauma itu nggak bisa diukur gitu menurut gua. Kalau menurut gua atau dia yang salah gitu? Menurut aku nggak ada yang salah sih dua-duanya. Oke. Yang Tepen benar sih. Sekarang itu kan zaman dulu SD ya guys. Gue bakalan ngajak kalian untuk berpikir ke masa SMA kita ini. Iya. Nah, kenapa ya? Gue merasa gitu, setiap gue bercerita ke teman-teman gitu, tapi orang yang gue ceritain tuh malah jauh gitu loh. Kalau kalian di posisi yang kayak gitu, gimana sih perasaan kalian? Sebagai orang yang dijauhin. Iya, orang dijauhin. Jadi kalau buat aku sendiri sih, aku sering merasa ya, kalau aku habis ngomong sesuatu, habis bercerita sesuatu, orang itu kayak mulai menjauh, terus dia mulai nggak percaya gitu sama aku kan. Jadi ya gimana ya? Sedih atau apa ini? Ya atau biasa aja? Lu pasti ngerasa sedih dong. Iya dong. Ya soalnya kan kayak emang gue salah ya bercerita kayak gitu, gue salah ya ngomong kayak gitu. Terus biasanya kalau gue sebelum tidur malam tuh, gue biasa kayak kan gue nggak mungkin langsung tidur kan. Nah itu gue mikirin hari ini gue ngomong apa sih, kenapa bisa buat orang sakit hati, kenapa orang itu bisa kayak menjauhi gitu dari gue. Nah itu kadang gue pikirin. Iya. Tapi kalau Jimmy ini, kalau lu bercerita salah, tapi kalau lu diam juga salah, Ji. Iya. Jadi lu lebih pilih, udah deh, yang penting gue bercerita aja sama orang lain, atau enggak deh, gue mendingan pilih diam, nanti orang lain malah mikir gue ini itu gitu. Kalau dari tadi sih dingin loh. Ya memang sih, gue juga bisa komplain sih. Udah respect. Kasihan. Oke. Kalau menurut aku, dari pandangan aku, apa yang kita perbuat itu mungkin pasti orang lain nganggap
kita itu mungkin ada salahnya. Jadi Iya, apa-apa gitu pasti orang lain salah di mata kita gitu. iya. Kayak aku dari tadi diam aja, pasti Iya, kan iya. disalahin aku. Iya. Bukan enggak gitu ya guys. Itu Stephen coy. Stop bullying 2025. Miss. Don't bully. Miss Stephen suka ngebully. Bohong miss. Teman kita best friend. Terus gue bukan. Ya. Ya, best friend ya. Sip. Ya. Oke, makasih. Oke, tapi gue pengen tanya juga nih misalnya. Pernah gak sih kayak lu pengen cerita terus malahan dibilang lebay gitu? Kayak, iya apaan sih lebay banget cerita-cerita. Kayak lemes banget. Apalagi kan kita kalau anak remaja sekarang kan kayak males banget kan. Kayak ada orang yang kayak dikit-dikit kasih tahu gitu. Apa oversharing gitu? Iya oversharing. Nanti jadinya kan kita paling cuma cerita pengalaman kita doang kan. Tapi Iya. malah dibilang iya apaan sih lemes mulutnya oversharing. Kayak lebay bikin drama gitu. Salah gak sih? Oke, jadi kalau menurut gue ya kayak gue sih dari dulu emang orangnya jarang bercerita aja. Oke. Ya, dan mungkin trauma kali ya. Trauma. Kenapa tuh? Coba ceritain tuh. Enggak, Kalau kayak boleh tahu. nggak tahu waktu SD sama SMP itu kayaknya gue ngebangun sebuah karakter atau kesan traumatis waktu SD, kayak soal bercerita gitu. Ya. Kayak gue cerita kadang dikatain, terus kadang pernah kan kayak lu cerita ke orang, lu ngomong rahasia nih, terus dia cerita ke orang Iya, lain. kan mana gue setuju. Banyak kan. Banyak. Gua Nanti sensor ya, nanti sensor. Editor sensor ya. Kalau lu Jim, kalau lu dulu kecil lu tipe orang yang kayak listener person atau yang lu yang talk aktif? Kalau dulu aku orangnya yang talkative. Jadi Tapi dulu sekarang kenapa enggak? Iya, sekarang aku kayak lebih suka ngedengerin orang cerita aja. Iya. Jadi chill guy banget ya. Kenapa Tapi gitu? banget. Kenapa? Gue juga dulu pernah lihat muka Jimmy yang dulu kayak apa sih yang kayak gini-gini Jim? Oh, yang Actually, Bukan yang kayak gitu apa sih? Itu. ya itulah. Coba gue pengen lihat mukanya Jim. Nanti kita kasih referensi fotonya aja kali. Ya nanti taruh di sini. Nah, dulu Jimmy tuh merupakan satu orang yang bisa dibilang unik lah, karena dia tuh dulu dia boleh nggak nih bilangnya? Boleh. Oke, jadi tuh Jimmy tuh dulu tuh agak bulat ya, dan juga dia tuh botak dulu. Nah, banyak teman-teman yang suka dengan humornya Jimmy, jadi otomatis Jimmy dulu ekstrovert lah ya. Iya, tapi kenapa Jimmy jadi berubah Jim? Apakah karena bercerita itu Jim? Atau bukan? Karena saya ngerasa kalau bercerita ke orang itu kayak membuka aib sendiri. Kadang juga saya takut itu orang lain nganggap saya lemah. Ini kelemahan saya gitu. Jadi saya lebih mikir buat udah diam aja, saya dengerin orang lain aja gitu. Siapa yang nyakitin hati lu Jim? Oke. Iya, orang lagi sedih malah diketawain. Enggak loh, karena kan ya kan Jimmy kan dulu kan dia talk aktif. Lu kalau lihat Jimmy waktu SMP dengan SMA sekarang itu berbeda ya. Iya. Nah makanya gitu, siapa menyakiti dia? Kan kalau Stephen kan emang udah sad boy dari awal kan. Tapi bisa jadi ini kali ya, gue waktu SD lebih suka mikir kayak apa sih orang gampang banget sedih, kayaknya gini doang. Gue dulu mikir kayak gitu, terus sekarang gue merasa kayak aduh, kayaknya gue hidupnya sedih banget ya. Padahal dulu gue suka kayak anjay, ngapain tuh sesedih itu, kayak hidup dijalanin aja nggak sih? Oke, siap. Terus kan lu berdua suka ceritakan ke teman-teman yang ada di kelas. Ya, pernah kan? Iya. Kalau nggak sama teman-teman yang ada di MB lah gitu. Ya pasti Pernah dong. kan? Nah, pernah nggak sih waktu lu cerita sama orang itu, kalau nggak waktu lu lagi berdua lagi sharing nih,
lagi saling sharing, terus lu kayak bukannya menjadi sedih sama dia ataupun kayak apa sih, kayak pengen kasih support, tapi lu malah kayak kasih respect gitu ke orang itu. Kasih respect. Iya, kasih respect. Oh, sering sih kayak. Gue banyak sih, jujur aja ya, gue banyak. Coba kalau lu? Ya, gue juga sering ngasih respect. Iya ya. Tapi ada juga kadang gue ngejudge orangnya. Oh iya, jujur gue juga sih. maaf ya teman-teman, bukannya gimana, Iya. cuman iya kali, ini kenapa orang jadi takut bercerita, orang takut dijudge. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama menilai orang ya. Iya sih. Nih ya, gue dulu sering banget kan cerita sama teman-teman, walaupun di kelas ataupun kayak di luar kelas gitu. Ada satu orang yang buat gue tuh respect sama dia. Ih, Siapa? boleh di-spill nggak tuh? Spill gak ya gitu. Jadi satu orang ini yang bikin gue respect adalah Marcel. Serius, kenapa Marcel? Karena gue merasa dia tuh tipe orang yang sebenarnya mempunyai latar belakang yang agak sedih gitu. Dia diberikan tekanan, tapi dia tekanan itu bukan dianggap sebagai yang kayak hal yang berat, tapi sebagai motivasi dia gitu loh. Lu sebagai teman dekatnya Marcel gimana? Real, Iya. gue 100% respect sama Marcel. Iya kan, gue jadi kayak, wah ini orang ternyata walaupun punya yang agak maksudnya backgroundnya agak berat, tapi dia malah menjadi itu sebuah motivasi. Dan dia sekarang itu kayak jadi orang yang pinter coy. Ya, lagi fokus banget tuh. Coy, sama Janet ya. Ya. Support. Oke, kalau Jimmy ada nggak? Ada teman yang buat lu respect sama dia waktu lu ngomong? Ada nggak kayak Cynthia kah gitu? Cynthia, Allen gitu, ada nggak? Yang buat lu respect gitu? Atau lu cuman Oh, kalau nggak guru gitu, guru yang kayak gitu. Iya. Atau lu cuman jadi kayak pendengar aja. Oh, nih orang gini, tapi lu nggak terlalu mikirin. Kayak lu nggak ngejudge, tapi lu juga nggak mikirin berlebihan. Jadi lu cuma dengerin, udah lewat aja gitu. Iya benar. Dengerin habis itu lupain. Oh, udah gitu doang. Iya. Oh, jadi kamu tipe orang yang kayak, oh ceritanya menarik, besoknya udah lupa. Ini cerita apa kemarin? Kayaknya sering banget denger cerita ya. Mungkin dia tipe orang yang tipe orang yang pendengar gitu. Menurut Jimmy nih Jim, kan lu tipe orang yang pendengar banget nih Jim. Gue pengen tanya deh, gimana sih cara menjadi orang pendengar yang baik gitu? Kan lu kalau lu tipe orang yang pendengar, berarti banyak orang yang cerita ke lu kan? Banyak kan? Nah, menurut lu gimana sih cara kita menjadi tipe orang yang pendengar yang baik gitu? Biasanya kalau orang cerita sama aku, Ya. aku awalnya cuma dengerin doang. Habis itu kadang aku nggak tahu bahkan aku mau ngomong apa ke dia kan. Jadi ya aku dengerin doang. Oh, dengerin. Jadi biasanya nih ada tipe orang yang ngedengerin doang, terus dia tanya nih ke temen ngobrolnya, kamu mau didengerin doang atau mau dikasih saran? Nah, lu tipe orang yang kayak udah gue dengerin aja gitu. Iya sih, kayak kalau lu ngasih saran takut orangnya kayak Iya. bukan ini yang gua harapin gitu. Kayak lu takut ada sebuah pressure meskipun lu cuma sebagai pendengar, terus dia pengen saran lu, tapi pasti dia mengharapkan sesuatu. Iya betul sih. Tapi kita sebagai orang yang tak aktif kita berdua Aktif. Ya aktif lah. Aktif. Emang ada yang setuju kalau misalkan Tepen tipe orang yang pendengar? Ya udah, iya. Dia tuh tak aktif guys. Nah, Tepen, kalau misalkan nih lu di kelas lagi ngobrol nih sama temen, dan lu bercerita nih lagi kayak deep talk gitu sama temen lu. Nah, lu tuh tipe orang yang mau dikasih saran atau enggak? Jujur, gua nggak pernah deep talk sih. Oh, enggak. Walaupun kalau gue menceritakan sesuatu itu apa ya, dia sebagai pendengar itu tidak pernah merasakan hal tersebut. Jadi rasanya kalau mau minta saran dari dia, kadang mereka lebih ke kayak aduh aku nggak pernah mikir kayak gitu, atau gue nggak pernah ngerasain kayak gitu. Jadi kayaknya mereka nggak bisa ngasih gue balik sarannya gitu loh.
Tapi bukannya itu menjadi hal yang berat kan? Maksudnya kan lu pendam sendiri gitu. Iya. Nah, kalau lu nonton film sore nggak? Nonton. Nah, Jimmy juga nonton kan? Enggak. wah nggak nonton. Ya pokoknya Lu di-kick, lu nggak ada keluar dari sini. Jangan. Oke, Jadi Alfred. kalau kalian nonton film sore itu, kalau kalian ingat sama MC cowoknya si Jonathan, dia itu alasan utamanya dia pergi ke luar negeri itu kan dia ingin ketemu sama bapaknya. Iya. Nah, jadi menurut gua ada beberapa cerita itu yang harus diceritakan ke orangnya secara langsung daripada gue pengen curhat ke orang lain, itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah kan. Nah, jadi lu pengen menceritakannya itu ke orangnya langsung. Nah, menurut gua kayak gitu, gue banyak kayak gitu. Oh, jadi lu pilih ngomong sama orang yang langsung. Iya, soalnya ada banyak hal yang dipendam tapi nggak bisa dibicarakan langsung gitu loh. Nah, tapi meskipun gue kalau cerita ke temen gue nih atau cerita ke saudara gue itu tidak akan menghasilkan manfaat gitu loh. Soalnya gue tidak mendapatkan apa yang gue harapkan, makanya gue lebih memilih untuk tidak bercerita mungkin. Tapi lu punya nggak sih tempat teman atau orang yang bisa diceritain? Selama lu hidup ini gitu? Sedihnya sih enggak ya. Nggak ada. Nah, tapi akhir-akhir ini dulu waktu itu gue pernah iseng-iseng nanya lah di Quora, kayak minta pendapat orang. Iya. Tahu kan Quora? Quora tuh siapa? Quora, iya Quora kayak aplikasi nanya-nanya gitu. Jadi lu bercerita dengan si Quora ini? Quora itu aplikasi, jadi kayak Twitter, lu main Twitter kan? Iya, jadi orang lu bisa nanya, terus orang nanti kasih respon mereka. Jadi gitu. lu seringnya bercerita di sana? Gue pernah nanya aja. Iya, kayak menurut kalian gimana sih? Terus. Jadi lu punya nggak tempat atau orang buat bercerita? Ya, singkatnya sih enggak ya. Enggak ada ya. Iya, menurut gue tipe orang yang sulit bercerita. Terus teman-teman gue tipe-tipe orang yang tidak bisa tidak peduli sama cerita orang nggak sih? Iya, kayak adalah satu teman gue, dia berpikir kayak, aduh ngapain sih cerita, aduh ngapain gini, padahal bisa langsung gini, padahal nggak perlu gini. Ada temen aku yang kayak gitu. Iya. Oke. Nah, kalau gue buat gue sendiri sih, gue ada tahu tempat dimana gue bercerita semua keluhan gue ke dia, dan dia merupakan satu orang yang pendengar paling baik yang ada di dunia ini. Lu mau tau siapa? Oh, siapa tuh? Boleh di-spill nih. Boleh lah, itu bapak gue sendiri. Jadi boleh kali kasih applause buat bapaknya. Jadi bapak gue itu dia merupakan salah satu orang yang pendengar yang baik banget kan. Dulu gue pernah cerita tentang sebuah hubungan gue lah gitu. Kisah romansa. Iya. Isi. Gitu. Jadi dulu tuh gue masih bingung gitu sama hati gue sendiri. Dan waktu itu gue tuh lagi kayak di masa-masa yang bingung banget. Jadi gue tuh sama dia tuh gimana sih gitu. Gue tanya ke bapak gue gitu. Bapak gue bilang, tunggu kamu merasa udah gede aja dan kamu udah matang baru kamu jawab gitu. Dan juga ternyata pada saat itu hubungan gue sama dia ternyata nggak berjalan dengan lama Terus gue tuh dibikin risih sama orang ini gitu. Gue risih banget sama orang ini karena dia tipe orang yang apa-apa ngechat dan dia tuh kayak ngebodokin gue gitu. Gue bilang ke bapak gue, gue harus gimana? Lu tahu apa respon bapak gue? Dia bilang kayak gini, kamu panggil aja orang itu kesini, hadapin ke papa. Lu bayangin, gue yang maksudnya hati gue tuh lagi dibeban-bebanin gitu kan, karena jujur aja gue ada masalah sendiri, masalah keluarga dan juga masalah dari wihara kan. Terus waktu bapak gue bilang kayak gitu kayak, wah kok papa baik banget sih kan ngeringanin beban aku gitu. Jadi menurut gue ya salah satu orang pendengar yang baik itu adalah bapak gue sendiri sih kan. Karena selain dia pengen dengerin, dia tuh nggak mau meributkan. Maksudnya dia bilang, papa nggak mau bikin anak papa mikirin banyak masalah gitu. Jadi dia nggak mau anak papa tuh banyak mikirin masalah. Mending kamu masalahnya operin ke papa dan papa selesain itu.
Ya, kalau menurut gua pendengar cerita terbaik kalau lu punya di keluarga lu sih Iya. udah paling enak Iya sih. daripada harus Kalau bercerita Jimmy? ke teman. Kalau Jimmy ada nggak selama lu menjadi pendengar nih, ada nggak sih lu teman buat bercerita juga? Kalau buat teman sih kayaknya nggak ada, cuman dari sejauh ini yang paling sering aku buat cerita itu mamaku. Wih, Iya. applause for Applause for Jimmy, mom. Bang. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu, Jim? Karena kebanyakan aku ceritanya sama mamaku sih, walaupun nggak semua cerita juga aku ceritain. Tapi lu paling suka bicarain tentang apa nih ke mama lu? Tentang apa aja. Oke. Berarti mama ini sekaligus jadi best friend kamu ya. Best friend berarti Iya. ada nggak sih yang bisa mengalahkan mama lu gitu dari teman-teman sekolah? Oh my god, ternyata guys kamera kita dari tadi mati dan juga ternyata rusak buram-buram begitu son. Maaf guys, ada technical issue kayaknya. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, tadi kita sampai ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong ngobrol, Tep. Lu tipe orang yang ngobrol di chat atau di secara langsung gitu? Kalau gua sih pribadi lebih suka ngobrol secara langsung. Kalau lu, Jim? Kalau aku di chat sih. Gue sama, gue tim Jimmy juga. Kenapa lu di real life? Soalnya menurut gua ya, kalau lu ngobrol sama orang di real life, lu nggak ada pressure-nya. Jawaban lu itu lebih spontan. Kalau menurut gua, kalau misal lu ngobrol sama orang di chat, itu kan lu memakan waktu ya. Jadi orang-orang itu, gue merasa pihak lain itu kayak berharap gua mengechat sesuatu ke mereka apa ya, sesuai dengan pemikiran yang lebih mantap. Gitu alasannya. Iya. Kalau lu, Jim, kenapa di chat? Karena kalau ngomong secara langsung aku nggak bisa berpikir Berarti secara kebalikan langsung gitu. kebalikan dari telepon. Berarti Jimmy bukan tipe orang yang dicari sama telepon. Gue lebih suka ini sih, kalau cerita itu ekspresi itu banyak menceritakan tentang sesuatu. Iya. Jadi menurut gue kalau lu ngechat doang itu cuman huruf, tulisan, dan ada loh orang-orang yang kayak ngapain sih apa pakai emot, ngapain pakai sound effect kayak Iya. ada yang nggak suka kayak gitu kan. Iya, Jadi iya. menurut gua kalau ngobrol secara langsung gue bisa melihat ekspresi mereka. Berarti kan gue tahu cerita dia itu diceritakan secara bahagia, secara sedih atau gimana. Jadi respon kita itu lebih enak. Paham. Oke, ngomong-ngomong ngobrol, sadar gak sih kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu lebih suka ngobrol hal-hal yang sedih dibandingkan hal-hal yang happy. Kenapa ya? Nih ya, di era digital Wih, sekarang ini, Era digital. Wadaw. Ya orang-orang tuh suka ngebandingin diri mereka sama orang lain. Jadi banyak yang apa ya, sok sedih atau mungkin merasa dirinya itu sedih banget cuman karena ngelihat orang bahagia di sosial media gitu kan. Padahal nggak ada orang yang ngepost kesedihan di sosial media. Kayak ngapain gue ngepost gue baru putus sama pacar gue, mending gue post gue lagi happy sama pacar gue kan. Iya gitu. Tapi kayak pengen kasih tahu gitu kan, dia pengen didengar gitu kan. Ya sebenarnya nggak masalah, cuman ada orang yang membawanya ke arah yang salah menurut gue. Jadi takutnya dia bilang kayak, ih ini gue habis cerita apaan sih barusan gitu. Kalau dia tipe orang yang baperan gimana, dia orang yang ejekin gitu, yang dia bercerita di sosmed yang lagi sedih sama pacarnya, terus dia malah merasa kayak ya ampun kenapa gue. Bukan gitu ya maksud aku. Oh, Aku tidak menghina orang yang bercerita secara online di sosmed ya guys. Bukan kayak gitu. Karena gue kan suka bercerita di sosmed kan, apalagi akun kedua gue. Nah itu tuh kadang-kadang tuh gue mikir gitu, ih kenapa sih gue upload ginian gitu. Tapi gue sebenarnya happy aja karena di sisi lain nih
gue pengen didengerin sama teman-teman, gue pengen kasih kabar ke teman-teman gitu, karena dia nggak punya teman bercerita kan. Oh, ya sebenarnya nggak apa-apa. Maksud gue itu. Tapi nih, Ya, tapi di sisi lain walaupun gue begitu tuh gue selalu mikir kayak, ih gue habis ceritain apa nih di sosmed, di alay banget. Gue juga kadang-kadang mikir kayak gitu sih. ya kenapa ya kita merasa kayak selalu dijudge sama orang, padahal Iya. banyak orang yang nggak peduli gitu. Iya, jujur aja kenapa ya? Padahal kan di era sekarang kan kayak ya udah sih, udah aja gitu Ya, kan. jadi kayak mungkin banyak yang bodo itu amatan. alasan utama orang sekarang takut buat bercerita kali ya. Iya, tapi pernah nggak lu pada kayak cita-cita random ke teman-teman, tapi malah jadi kayak satu hal yang keinget-inget ulang gitu? Iya ada dong, kayak Tuh, cerita-cerita momen-momen lucu gitu ya. kan kalau Jimmy kan jalan-jalan ini dia tuh kan. Kalau lu tuh, Apa momen-momen lucu? iya. Kalau lu sama Torres atau apa gitu kalau lagi main gitu. Aduh, dulu waktu bocah banyak kejadian konyol Iya sih. ya, apa aja tuh? Contohnya nih gigi gua sekarang kan Iya. kepentak pintu bentuknya Iya. kayak M sekarang. Makasih ya Torres dan teman-teman lainnya waktu itu. Tahu kenapa emang kenapa? Ya pokoknya waktu SD lah ada orang lagi marah gitu, terus Torres lagi tahan pintu. Iya, Gua kan berdiri di belakang pintu. Terus orangnya tiba-tiba tarik pintunya, terus Torres kan nahan. Terus Iya. terus Torresnya langsung lepas gitu pas orangnya mau narik, jadi orangnya narik kenceng banget, tak gitu. Kena gigi lu. Iya langsung. Jadi M. Iya jadi keropos. Jadi- Makasih ya. Tapi mungkin nanti ada yang Mama Tepan mungkin yang nontonin video ini. Kan ini cuma cerita lucu dari masa lalu. Gue tidak menyimpan dendam kepada siapapun guys. Terima kasih buat teman-temanku yang dulu ya, dan teman-teman dulu yang mungkin kita punya masalah. Tapi Oke, ini kita udah tahu kalau misalkan cerita itu bukan masalah yang salah kan. ya cerita itu nggak salah. Ya, tapi dari kita tadi ngobrol, kita ambil kesimpulan aja nih kalau misalkan ya kita emang suka cerita, tapi ada beberapa orang yang nggak mau cerita kayak Jimmy contohnya. Jimmy itu bukan tipe orang yang apa-apa cerita kan Jim. Iya. Jadi ternyata cerita itu tuh ya tergantung orangnya lagi nggak sih? Iya. Kayak balik ke orangnya. Jadi dia tuh merasa kalau misalkan dia tipe orang yang bercerita lalu cerita terus kayak apa gitu, apa sih ngegas. Pokoknya intinya tergantung sama orangnya lagi nggak sih? Iya kan nggak semua orang harus bercerita kepada orang lain kan. Kan Iya. banyak orang yang kayak ngebuat diary gitu. Iya, Terus iya. nyimpen cerita mereka di diary. Kan Iya. ada juga. Heeh. Bahkan ada yang dipublis juga loh diary mereka. Terus juga kayak tergantung sama orangnya juga sih. Tapi kalau kita sebagai pendengar walaupun orang itu berita, lebih baik kita jangan judge sih, ya nggak? Ya kita tidak boleh terlalu ngejudge lah. Mungkin Kayak ya udah dengerin aja gitu. ya kalau emang dia minta saran, coba perhalus kata-kata. Ya mungkin setelah kita ngobrolin ini, sebenarnya yang salah itu bukan orang yang bercerita ya, Iya. tapi lebih ke orang pendengarnya itu. Iya kita orang-orang tuh lebih takut sama pendengar. Iya, lebih Iya. takut sama pendengar daripada pembicaranya. Iya, jadi kalau memang kalian merasa takut sama orang lain, mungkin kalian bisa coba bercerita dengan cara lain ya. Ya kalau aku pribadi, aku lebih open sama keluarga gitu. Iya. Bisa kalian tenang guys, di dunia ini banyak orang, banyak makhluk, dan juga banyak lah ya orang-orang bisa jadi tempat bercerita. Cuman lebih baik kita menjadi orang yang pendengar yang baik aja. Iya. Biar teman-teman yang butuh bantuan tuh bisa bercerita sama kita. Kalau kalian mungkin merasa sulit, kalian bisa mungkin ke konselor, Iya, psikolog. iya, betul. Sekarang juga calon udah banyak psikolog. kan ya. Iya, Oh calon gitu psikolog. punya psikolog. Enggak. Cuman ya, we'll see. Mungkin psikolog bagi ceweknya nanti. Bisa. Nah, Kalau tapi punya. ya udah sih, sekian itu aja ya yang mau kita bahas hari ini. Iya. Jadi sebenarnya masalah tuh bukan orang yang bercerita. Jadi orang yang bercerita itu nggak berhak gitu untuk malu ya. Seharusnya yang malu itu orang yang pendengarnya, cara dia meresponnya gitu ya. Tapi kalian jangan merasa ke pressure juga ya sebagai Iya. pendengar. Iya.
bisa membantu gitu loh. Ya mungkin kalian sebagai pendengar ya cuma dengerin aja, atau mungkin kalau kalian merasa kalian nggak bisa ngedengerin, kalian bisa mungkin bilang ke teman kalian, kayaknya gue lagi nggak bisa ngedengerin cerita lu nih, gue juga lagi susah nih. Mungkin lu bisa bilang aja ke temen lu kayak coba cerita ke orang lain aja, gue lagi mungkin gue tidak bisa memberikan respon yang lu harapkan. Iya. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian butuh teman cerita, jangan lupa cari temennya dan juga cerita ke orang-orang itu tersebut. Jadi jangan pernah kalian pendem masalah itu dan cerita itu sendiri ya. Ya, kalau kalian mungkin kayak ada beberapa orang yang punya Twitter account, terus dia suka luapin pakai emosinya di sarang situ. gitu. Tuh Ya, boleh kan banget, itu tuh boleh lu banget. sebagai anonim kan, itu bisa. Jadi don't be afraid. Kalau nggak usah jauh-jauh ya, cerita sama aku juga nggak apa-apa. Ayo, mungkin boleh cerita sama aku, terus lama-lama Iya. kita jadi deket kan, masuk pelaminan anjay. Kalau ngechat lewat anonimus terus bercerita juga nggak apa-apa, asalkan hal-hal yang positif ya Teh. Yoi. Iya ya nggak Jim. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pembicaraan kita berguna lah ya untuk Ya, teman-teman. bermanfaat buat teman-teman Yes. semua. Ya sudah. Terima kasih semuanya. See you on top. Semoga Bye video bye. ini menjadi kenangan buat kita semua di masa depan. Dan juga kalau ke teman-teman dan kita udah kuliah, jangan lupa untuk bercerita ya. Dadah. Dadah. Kameramen masuk dulu dong. Tuh, bye-bye. Bye bye. Belum mandi. Dadah. Dah.